Halo semuanya, pada minggu ini kita akan membahas materi chapter 5 mengenai absorption costing dan variable costing. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai dua istilah ini terlebih dahulu. Product cost adalah biaya yang timbul atas proses produksi dan dibebankan sesuai jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan period cost adalah biaya yang dibebankan secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe pendekatan yang digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam costing produknya, yaitu absorption costing dan variable costing, di mana kedua tipe pendekatan ini akan menghasilkan net operating income yang berbeda di periode yang sama. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan perlakuan atas fixed manufacturing overhead cost. Absorption costing digunakan bagi pihak eksternal untuk menilai performa perusahaan. Tipe pendekatan ini jarang digunakan oleh pihak internal manajemen dalam mengambil keputusan, karena menyebabkan kebingungan. Kebingungan tersebut terjadi karena pada absorption costing, biaya fixed overhead diakui per unit, sehingga jika unit yang terjual lebih sedikit dibandingkan unit yang diproduksi, hal ini akan menyebabkan production cost seakan-akan menjadi lebih kecil dan net income menjadi meningkat. Padahal sebenarnya, jika unit yang terjual lebih sedikit dibandingkan unit yang diproduksi, maka performa perusahaan pada periode tersebut sedang menurun dan menyebabkan net income mengecil. Karena kebingungan ini, makanya variable costing lebih sering digunakan oleh pihak internal manajemen untuk mengambil keputusan. Variable costing memperlakukan fixed manufacturing overhead cost sebagai period cost, di mana diakui seutuhnya pada periode yang bersangkutan. Jadi, dengan pendekatan ini, semakin besar sales yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan meningkatnya net income dan sebaliknya. Pada absorption costing, product cost itu terdiri dari semua manufacturing cost yang terjadi, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead, yang terdiri dari dua, yaitu variable overhead dan fixed overhead. Karena terdiri dari semua manufacturing cost, maka metode ini sering juga disebut sebagai full cost method. Sedangkan pada variable costing, product cost itu hanya terdiri dari manufacturing cost yang bersifat variabel, yaitu direct material, direct labor, dan variable overhead saja. Karena hanya terdiri dari variable manufacturing cost, variable costing ini juga sering disebut sebagai direct costing or marginal costing. Pada variable costing, fixed overhead itu dianggap sebagai period cost, di mana seperti yang tadi dijelaskan di awal, period cost itu akan diakui secara keseluruhan pada periode yang bersangkutan. Selling dan administrative expense adalah biaya yang selalu diberlakukan sebagai period cost, baik dengan absorption costing maupun variable costing, di mana biaya variabelnya dibebankan sesuai dengan rate dikalikan dengan unit yang terjual pada periode tersebut, dan fixed atas selling dan administratif selalu dibebankan secara keseluruhan pada periode yang bersangkutan. Di sini, tersaji format income statement yang berbeda antara pendekatan absorption costing dengan variable costing. Pada absorption costing dapat dilihat bahwa biayanya dikategorikan sesuai fungsi, di mana terbagi menjadi dua, yaitu
cost of goods sold sebagai biaya manufaktur dan juga biaya selling dan administratif. Sedangkan pada variable costing, biaya itu dikategorikan sesuai dengan sifatnya, yaitu variable cost dan fixed cost. Untuk mendapatkan cost of goods sold atau biaya produksi pada absorption costing dilakukan dengan mengalihkan unit sold dengan product cost. Product cost di sini terdiri dari DM, DL, VOH, dan FOH. Sedangkan untuk variable costing, product cost-nya terdiri hanya dari DM, DL, dan VOH. Pada absorption costing, fixed manufacturing overhead cost diberlakukan sebagai product cost dan hanya diakui sebesar produk yang berhasil terjual pada periode itu. Biasanya, fixed overhead itu akan diberitahukan dalam bentuk totalnya. Dan cara untuk mengetahui cost per unit atas fixed overhead dapat dilakukan dengan cara membagi biaya total fixed overhead dengan jumlah unit yang kita produksi. Sedangkan pada variable cost, fixed manufacturing overhead dibebankan selayaknya period cost, yaitu secara keseluruhan pada periode tersebut. Untuk mempermudah mengerti perbedaan fixed overhead pada absorption costing dan variable costing, di sini terdapat ilustrasi. Ilustrasi pertama menggambarkan kondisi ketika unit sold atau unit yang terjual lebih sedikit dibandingkan unit yang diproduksi. Di sini unit produksi sebanyak 100 unit dan unit sold sebanyak 70 unit. Untuk fixed overhead sebesar $100.000, pada absorption costing hanya diakui sebesar $70.000 saja. Sisanya $30.000 itu diakui sebagai ending inventory finished good karena belum terjual seutuhnya. Sedangkan pada variable costing, karena memperlakukan fixed overhead sebagai period cost, maka diakui seluruhnya yaitu sebesar $100.000 tanpa memperhatikan unit produce maupun unit sold yang terjadi pada bulan tersebut. Kita dapat simpulkan, apabila unit sold lebih kecil dibandingkan unit produce, maka production cost pada absorption costing akan lebih kecil dibandingkan variable costing. Sehingga net operating income pada absorption costing akan lebih besar dibandingkan pada variable costing. Ilustrasi yang kedua menggambarkan kondisi ketika unit sold atau unit yang terjual lebih besar dibandingkan unit yang diproduksi. Di sini, unit produksi hanya sebesar 100 unit, namun unit sold terjadi sebesar 120 unit, di mana tambahan 20 unit itu berasal dari ending inventory bulan lalu yang belum terjual. Jika pada bulan ini terjadi fixed overhead sebesar $100.000, pada absorption costing mengakuinya sebesar $120.000, dikarenakan adanya tambahan 20 unit dibandingkan yang diproduksi, sehingga fixed overhead-nya akan lebih besar daripada yang benar-benar terjadi. Sedangkan pada variable costing, sama seperti tadi, karena sebagai period cost, dia dimasukkan seluruhnya tanpa memperhatikan unit produce atau unit sold-nya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila unit sold lebih besar dibandingkan unit produce, production cost pada absorption costing akan lebih besar dibandingkan variable costing, di mana hal ini akan menyebabkan net operating income pada absorption costing akan lebih kecil dibandingkan pada variable costing. Rekonsiliasi perlu dilakukan karena adanya selisih atas biaya fixed overhead yang terjadi dikarenakan unit yang diproduksi tidak sama dengan unit yang dijual. Jika unit produksi lebih besar dibandingkan unit yang terjual atau unit produksi lebih besar daripada unit sold, maka selisih tersebut bersifat positif, yaitu menambahkan
variable costing untuk memperoleh nilai net operating income absorption costing. Tapi, jika unit produksi lebih kecil dibandingkan unit yang terjual, maka selisihnya bersifat negatif, yaitu mengurangi variable costing net operating income-nya dengan selisih untuk mendapatkan net operating income di absorption costing. Kita akan masuk ke pembahasan problem 2 di modul Lab Akuntansi Manajemen 2 halaman 13. Kita akan membahas mengenai Star Wars Ltd. Star Wars Ltd adalah perusahaan yang memanufaktur teleskop, di mana Star Wars menjual produknya seharga 95 per unit. Tertera variable cost atas produksi sebagai berikut, yaitu direct material sebesar $35, direct labor sebesar $16, variable manufacturing overhead sebesar $10. Budgeted fixed overhead yang terjadi pada tahun 2020 sebesar $210.000 dan budgeted production sebesar 30.000 teleskop. Ternyata, produksi yang benar-benar terjadi pada tahun tersebut adalah 30.000 unit, sama dengan yang dibudgetkan. Namun, yang terjual hanya sebesar 27.000 unit. Di sini diberitahukan juga variabel selling dan administrative cost sebesar $1 per unit yang terjual, dan fixed and selling and administrative cost sebesar $230.000. Kita diminta untuk memperhitungkan product cost per teleskop dengan menggunakan absorption costing dan juga variable costing. Yang kedua, kita untuk mempersiapkan income statement menggunakan dua pendekatan juga. Dan yang terakhir, diminta untuk melakukan rekonsiliasi atas pendekatan yang kita lakukan. Kita akan masuk ke poin pertama untuk memperhitungkan product cost. Di sini, pada absorption costing, kita memasukkan semua biaya manufaktur yang terjadi, di mana terdiri dari direct material sebesar $35, direct labor sebesar $16, variable overhead sebesar $10, dan fixed overhead. Di sini, fixed overhead diberitahukan dalam bentuk total, yaitu sebesar $210.000, di mana di sini kita harus memasukkan fixed overhead-nya per unit. Sehingga cara carinya adalah dengan membagikan totalnya sebesar 210.000 ini dengan production-nya, yaitu sebanyak 30.000 unit. Sehingga kita memperoleh fixed overhead per unitnya sebesar $7. Ketika kita sudah mengetahui semua komponen atas manufacturing cost yang terjadi, kita dapat menghitung cost per unitnya, yaitu dengan menjumlahkan biaya dari direct material hingga fixed overhead. Sehingga kita dapat memperoleh cost per unit under absorption costing sebesar $68. Sekarang kita akan mencari untuk variable costing, di mana seperti yang dijelaskan, kita hanya memasukkan biaya manufaktur yang bersifat variabel saja, yaitu berdasarkan direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead. Sebesar sama seperti tadi, 35, 16, dan $10. Untuk cost per unitnya, kita tinggal menjumlahkan dari direct material hingga variable overhead. Sehingga kita mendapatkan cost per unit under variable costing sebesar $61. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua mengenai income statement, sebaiknya kita menuliskan informasi yang diberitahukan di soal.
mulai dari unit produksinya. Pada soal ini, unit produksinya sebesar 30.000 unit. Dan unit sold yang terjadi hanya sebesar 27.000 unit. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa terdapat selisih antara unit produce dengan unit sold. Selisih yang terjadi sebesar 3.000 unit, di mana unit produce lebih besar dibandingkan unit sold. Berdasarkan ilustrasi yang tadi, jika unit produce lebih besar dibandingkan unit sold, maka production cost di absorption costing akan lebih kecil dibandingkan variabel dan menyebabkan net income absorption costing akan lebih besar nantinya dibandingkan dengan variable costing. Nanti kita akan buktikan dengan perhitungan di bawah. Kita lanjut untuk mencatat mengenai selling price. Selling price di sini dia menjual sebesar $95 per piecesnya. Untuk variabel selling dan administratif sebesar $1 per unit yang terjual. Untuk fixed selling and administratif sebesar $230.000. Dan untuk fixed manufacturing overhead sebesar $210.000. Setelah kita mengetahui semua data, kita dapat mengerjakan informasi untuk income statement. Dimulai dari sales revenue. Kita dapat mengetahui nominal sales revenue dengan cara mengalihkan unit yang terjual, yaitu 27.000 unit, kita kalikan dengan selling price sebesar $95. Kita akan mendapatkan sebesar $2.565.000. Untuk cost of goods sold, caranya adalah dengan mengalihkan unit sold dengan product cost yang terjadi, yang kita hitung tadi, cost per unitnya, yaitu $68. Kita dapat sebesar $1.836.000. Untuk gross profit, kita dapat mengetahuinya dengan menyelisihkan sales revenue, kita kurangkan dengan cost of goods sold. Sehingga dapat gross profit $729.000. Untuk variabel selling dan administratif, kita dapat dengan cara mengalihkan juga unit sold dengan rate dari variabel selling and administratif, yaitu sebesar $1. Untuk fix, karena ini diberlakukan sebagai period cost, maka kita langsung memasukkan seluruhnya saja, yaitu sebesar $230.000. Dengan demikian, kita dapat memperoleh net income dengan mengurangkan gross profit, kita kurangkan dengan variable selling and administrative expense, kita kurangkan dengan fixed selling dan administrative expense. Kita mendapatkan net income sebesar $472.000. Sekarang kita akan mengerjakan income statement dengan variable costing method. Sales revenue-nya sama dengan absorption costing caranya. Dan untuk variable COGS, kita peroleh dengan mengalihkan unit sold dengan cost per unit di variable costing, yaitu $61. Jangan pakai yang $68 lagi, karena ini kan variable costing. Sehingga kita mendapatkan cost of goods sold sebesar $1.647.000. Untuk variable selling and administrative, sama caranya, yaitu mengalihkan unit sold dengan rate-nya sebesar $1 per unit yang terjual. Sales kita kurangkan dengan biaya-biaya variabel akan memperoleh namanya contribution margin. Contribution margin itu akan sebesar $891.000. Untuk fixed overhead dan fixed selling and administrative expense diberlakukan sebagai period cost. Karena period cost, maka kita akui secara keseluruhan pada periode yang bersangkutan.
sehingga kita dapat memperoleh net income sebesar $451.000. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika unit produce lebih besar dibandingkan unit sold akan menyebabkan net income di absorption akan lebih besar dibandingkan net income di variable costing. Hal tersebut terjadi karena biaya fixed overhead pada absorption diakui per unit, dan unit yang terjual ternyata lebih kecil dibandingkan unit yang diproduksi, sehingga menyebabkan selisih tersebut. Kita perlu melakukan rekonsiliasi untuk soal ketiga. Cara untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan memasukkan net income di variable costing. Yaitu kita tinggal salin saja dari sini sebesar $451.000. Untuk selisihnya, kita harus mencari dulu, yaitu unit produce-nya selisih yang terjadi antara unit produce dengan unit sold, yaitu sebesar 3.000, kita kalikan dengan rate cost untuk fixed overhead per unit yang tadi kita cari di awal sebesar 7. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar $21.000. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, ketika unit produce lebih besar dibandingkan unit sold, maka selisihnya itu bersifat positif, di mana menambahkan net income variable costing kita tambahkan dengan selisihnya untuk mendapatkan nilai absorption costing. Setelah kita tambahkan, akan mendapatkan nominal sebesar 472.000. Dan 472.000 ini ternyata sudah sesuai dengan net income. Maka dari itu, perhitungan ini berarti sudah tepat. Sekian pembahasan soal atas problem 2. Jika teman-teman masih bingung, bisa menanyakannya ke asdos masing-masing.